Jika ada tempat yang harus kita datangi setidaknya sekali selama hidup, pastikan Desa Kapencar berada dalam list tersebut. Berada di lereng Gunung Sindoro, desa ini menyimpan banyak sekali keindahan, baik itu dari sisi alam maupun fenomena sosialnya. Bahkan keindahan itu bukan hanya elok dipandang mata, tetapi juga menjadi salah satu sumber kesejahteraan masyarakat desa. Apalagi kalau bukan karena lahan pertanian yang menyelimuti hampir dari separuh teritorial desa. Desa dengan komoditas pokok tembakau dan kopi ini menjadi salah satu supplier utama perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Namun, siapa sangka, desa yang relatif kecil secara geografis ini ternyata menyimpan banyak kisah yang unik. Mulai dari sejak zaman penjajahan hingga kemerdekaan, desa ini menjadi memori yang berkesan bagi orang-orang yang pernah ada di sana. Secara administrasi, Desa Kapencar terbagi menjadi 2 dusun, yaitu Dusun Sontonayan dan Dusun Kapencar. Secara karakteristik, sejarah yang terjadi membentuk kedua dusun ini menjadi berbeda. Maka, jangan heran jika kalian akan menemukan berbagai keberagaman di Desa Kapencar ini. 3 agama besar hidup rukun di desa ini. Setiap bangunan tempat ibadah berdiri berdampingan dan saling menjaga kondusivitas ibadah penganutnya. Bahkan, pemerintah memberikan julukan sebagai Desa Pancasila karena nilai sosial dan historis yang begitu kuat melekat pada desa ini. Baik, mari kita mulai arungi sedikit kisah yang terjadi di masa lalu, terutama bagaimana desa ini tumbuh melalui perjalanan panjang. Pada masa penjajahan, awalnya hanya ada 17 keluarga yang menghuni Dusun Sontonayan. Mereka hidup dalam kondisi yang sederhana. Bayangkan saja, mereka harus tinggal di bawah kayu beratap rumput ilalang. Mereka bertahan hidup dengan mengandalkan hasil pertanian di sekitar rumah, seperti ubi jalar, ketela pohon, dan jagung. Pada suatu hari, Tuhan memberi cobaan berupa kebakaran yang menghanguskan rumah-rumah mereka, sehingga mereka harus kembali membangun infrastruktur dengan pindah sedikit ke arah utara. Namun, beruntungnya di titik inilah masyarakat mulai mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Pada saat yang sama, masyarakat juga dikejutkan dengan kedatangan 2 orang saudara dari Jawa Barat yang menamakan diri mereka Setro Menggolo dan Reso Menggolo. Bertemu di lingkungan Kedung Gede Kayangan, Setro Menggolo dan Reso Menggolo kemudian membangun sebuah dusun bernama Kayangan. Dusun inilah yang kemudian diubah namanya menjadi Sontonayan oleh Mbah Sonto Wiryodirjo. Menurut Mbah Sonto, nama Kayangan dianggap menyamai tempat para dewa dalam pewayangan. Sejak saat itulah Mbah Sonto diangkat sebagai paran papa atau orang bijak dan berilmu oleh warga Dusun Sontonayan. Beberapa tahun kemudian, masih pada zaman penjajahan, Pangeran Diponegoro datang melewati Dusun Sontonayan dan membuat sebuah tulisan di atas batu.
Prasasti tersebut abadi hingga saat ini dan terletak di bawah pohon beringin yang kemudian disebut sebagai Dedayangan Watu Layang. FYI, konon katanya air sendang yang ada di Watu Layang memiliki berbagai khasiat seperti menyembuhkan segala penyakit, menghindari tanaman dari hama, menambah awet muda, dan sebagainya. Sayangnya, seiring waktu berlalu, Mbah Sonto mengalami konflik yang cukup besar dengan kepala desa yang saat itu menjabat. Dengan kebijaksanaannya, ia memilih pergi dari dusun Sontonayan dan meninggalkan seorang istri bernama Nyai Sonto dan seorang anak laki-laki bernama Rono Menggolo. Dalam perjalanannya melewati barat dusun Sontonayan, ia melihat sebuah teja atau cahaya putih. Sejak itu hingga saat ini tempat tersebut dinamakan Teja, yang dapat kita temui tepatnya di dusun Purwosari, Desa Reco. Di sanalah Mbah Sonto bertempat tinggal hingga akhir hidupnya. Beberapa waktu setelahnya, sekitar tahun 1937, Belanda datang di Sontonayan dan merebut tanah-tanah mereka untuk dijadikan perkebunan teh. Lalu, 2 tahun kemudian, sekitar tahun 1941, Jepang mengusir Belanda dan menetap di sana selama 3 tahun dengan membentuk berbagai markas dan tempat pelindungan. Dan masyarakat yang harus dipekerjakan paksa dalam pembangunan berbagai infrastruktur. Pada masa-masa seperti itulah, beberapa keluarga seperti keluarga Glondong Pawirorejo merasa harus pindah ke daerah lain dan membentuk sebuah dusun baru. Nah, di dusun itulah ada sebuah gubuk yang berisikan satu keluarga sederhana. Mbah Manggi namanya. Seorang yang kemudian menamai dusunnya dengan nama Kapencar. Mbah Manggi yang melihat tetangganya yang menyebar menjadi alasan mengapa ia menamai dusunnya dengan nama itu. Bahkan nama itu pun yang akhirnya digunakan untuk menamai gabungan kedua dusun ini menjadi Desa Kapencar. Syukurnya pada tahun 1944 tentara kita melakukan berbagai aksi dramatis yang penuh resiko. Mereka mengambil senjata-senjata milik tentara Jepang pada malam hari sehingga mengalami kekalahan dalam perangnya. Setelahnya Belanda sempat ingin datang kembali ke dusun ini, namun lagi-lagi digagalkan oleh tentara kita dengan dihancurkannya jembatan yang saat ini bernama Jembatan Begaluh Belimbing. Sejak saat itu, dusun Kapencar dan Sontonayan hidup tentram. Saat kemerdekaan diproklamasikan hingga saat ini, secara administratif, kedua dusun ini digabung menjadi Desa Kapencar di bawah pemerintahan Kabupaten Wonosobo. Kapencar, jempol!